Nah, di Sobat Besar dan sini saya akan bahas inilah cara kerja sebenarnya dari kemampuan Gear 5 atau Awakening dari Luffy. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai sebenarnya apa sih yang terjadi kepada Luffy di mode Awakening-nya. Apa itu sesuatu yang berbeda atau dia benar-benar masih sama seperti Luffy yang dahulu dengan karetnya itu? Karena ya seperti yang kita tahu lah, One Piece ini kan tidak masuk akal, tapi akal atau logika bisa dimasukkan ke serial ini. Dimana di video ini akan kita breakdown terkait logika mana sih yang lebih masuk terkait kemampuan baru dari Senchou kita. Ya, satu yang perlu kita ingat dan agar kalian tidak salah nih adalah Luffy ini mau dia memakan Hito-Hito Mythical Zoan Nika apapun itulah, pada dasarnya Luffy tetaplah manusia karet. Karena sekali lagi saya tekankan bukan berarti Luffy dengan gomu-gomunya hilang, tapi seperti kata-kata Gorosei, gomu-gomu punya nama lain dan itu adalah Hito-Hitonomi model Nika. Yang berarti lagi kedua nama tersebut gomu-gomu atau Hito-Hito dalam tubuh Luffy ini valid. Dan kenapa Luffy dinamakan gomu-gomu sebelumnya? Karena ya emang pada dasarnya Luffy mempunyai tubuh yang menjadi seperti karet, ya seperti para mesia gomu-gomu. Walaupun ternyata ada nama lain dan itu adalah Nika ini. Jadi dari sini cukup clear ya, nggak ada lagi yang bilang bang kan Luffy Zoan Nika, nggak mungkin dong dia jadi karet atau apapun itu. Karena itu udah salah banget. Toh Gorosei aja udah menjelaskan Nika ini punya sifat karet di tubuhnya seperti yang kita tahu kepada Luffy. Jadi semua material dasar karet dan logika di belakangnya bisa kita hubungkan untuk mencari tahu kemampuan dari kapten kita. Kita akan mulai dari kenapa semua tubuh Luffy berubah menjadi putih di mode Awakening Nikanya tersebut. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih material dasar atau natural dari karet, dan itu adalah getah dari pepohonan. Dan jawaban ini juga sebenarnya sudah pernah Oda berikan kepada kita di awal serial One Piece SBS volume yang ke-8. Di situ ada yang bertanya, apakah karet Luffy itu natural atau sintetis? Dan Oda menjawab dengan sangat pasti, itu adalah natural rubber. Dan ini yang penting nih, karena bentuk natural dari karet adalah seperti getah tadi yang berwarna putih, lengket, tapi lebih fleksibel. Dan dia bisa dibentuk sebagaimana apapun yang kita inginkan, karena ya dia dasarnya. Yang sama juga warnanya putih seperti Luffy di mode Gear 5-nya kan? Hal ini akan menjawab kenapa tubuh Luffy tidak seperti karet pada umumnya, di mana dia di mode Gear 4-nya dapat memanjang, mengubah projektil tiap serangannya tanpa kehilangan kecepatannya tersebut. Hal yang kita lihat Doflamingo dan bahkan Kaido pun kebingungan akan hal itu, apalagi Kaido bilang ini bukanlah hal alami yang bisa dilakukan oleh karet biasa. Dan fakta juga ketika Luffy mencoba memotong tangannya di Whole Cake Island, di situ dia memutar-mutar tubuhnya seperti karet gelang, tapi malah di mode Gear 4-nya dia bisa memanjang sekeinginannya tersebut. Yang berarti seperti karet pembungkus padang aja lah, ketika terlalu kuat ditarik, putus kayak hubungan. Waduh. Dimana mode gear yang kita tahu sebelumnya adalah Luffy dapat memompa tekanan darah di tubuhnya agar bisa bergerak lebih cepat seperti kemampuan dari gear second-nya atau di mode gear 4-nya, yaitu dengan mode yang mirip dia melakukan itu hingga menciptakan asap keluar dari tubuhnya yang membuat temperatur dari Luffy ini memanas karena percepatan di dalam tubuhnya tersebut. Dan itulah kunci untuk mengerti bagaimana cara kerja dari gear 5 ini yang sebenarnya. Nah, mari coba kita lihat kunci yang lainnya. Lau atau Torao, dia dapat menembus tubuh Big Mom di mode Awakening-nya tanpa melukai tubuh Big Mom, karena ia itu adalah kemampuan dari OP-OP-nya. Untuk Luffy, dia dapat membuat tubuh musuhnya menjadi karet, dan hal yang masuk akal juga jika kita ingat, Kid dia dapat mengubah musuhnya menjadi medan magnet. Dimana ini pula satu mode menariknya nih. Ketika Luffy berlebihan menggunakan Gear 5-nya, Kaido disitu berkata, jika dia hanya akan membuat
membunuh dirinya sendiri, tapi Luffy berkata lagi ke detak jantungnya agar lebih kuat, dan dia akhirnya bisa kembali lagi ke mode Gear 5-nya tersebut. Konsep yang cukup mirip dengan Gear Second-nya, tapi ini lebih ke mode reverse engineer-nya lah, alias dia memompa jantungnya dan mengeluarkan darah lebih banyak, makanya energinya terus meningkat. Dan lihat, bahkan gayanya pun sama dengan ketika di mode Gear Second-nya. Dimana itulah case-nya untuk Gear 5 Luffy ini, jantung Luffy berdetak dengan sangat cepat dan membuatnya menjadi mode natural dari karetnya, alias putih liquid yang bisa diubah bentuknya seperti apapun yang dia inginkan, atau murni karet lah. Beda dengan Luffy di mode manusianya yang notabene masih ada elemennya manusianya, tapi di Gear 5 itu murni berubah jadi elemen natural, dan makanya Luffy bisa mengubah tubuhnya seperti apapun yang dia inginkan dan bahkan membesar hingga seperti itu. Karena jika kita lihat awal mula Luffy awakening saja, yang kita semua melihat Luffy ini seperti melelehkan karena temperatur di tubuhnya pastinya meningkat drastis. Yang kita juga bisa perhatikan, bahkan asap tersebut keluar dari tubuh dan mulut Luffy. Serta satu yang perlu diperhatikan adalah kata-kata Kaido terkait fakta Luffy bisa mempengaruhi sekitarnya menjadi karet, sama seperti Kid yang mempengaruhi sekitarnya untuk menjadi medan magnet juga. Karena bedanya Luffy ini bukanlah tipe Kid dan dia tidak bisa menciptakan karet, tapi dia hanya bisa mengubahnya menjadi karet seperti tubuhnya saja. Dan untuk Kid juga, dia tidak bisa menciptakan magnet karena dia cuma bisa memanipulasi daerah sekitarnya untuk menjadi medan magnet seperti yang dia lakukan. Itu akan menjawab beberapa kali saat Luffy masuk ke tubuh Kaido, kenapa tubuh Kaido bisa berubah seperti itu dan terbuat dari karet, dimana bukankah sangat aneh? Bahkan Kaido pun merasa tubuhnya bukanlah dari karet. Nah, serta bukti paling jelasnya adalah ketika Luffy dihajar oleh Kaido dan tubuhnya mengikuti bentuk Kanabonya tersebut. Benar, memang terlihat seperti jokes ala kartun biasa, tapi jika kita ingat ke apa sih natural rubber yang tadi, dia bisa dibentuk menjadi apapun, lengket, mengikuti wadah, dan inilah Luffy. Dia mengikuti wadah dalam tanda kutip, dan itu adalah Kanabonya dari Kaido. Serta yang perlu kalian ingat, walaupun Luffy diserang oleh Kaido di mode Toon Force-nya, tapi dia tetap merasakan kesakitan loh. Dimana hal itu akan terjawab jika kita ingat momen Doflamingo saat menyerang Luffy dahulu di Gear 4-nya. Luffy, dia menendang Luffy di mode armamennya, tapi tendangan tersebut terus masuk sampai momentum terbaliknya, yaitu ketika Luffy menginginkan untuk kembalikan serangan tersebut. Ini akan menjawab juga saat Kaido menekan Luffy ke tanah dan dia menjadi gepeng, dan disitulah Luffy sengaja mengubah tanah sekitarnya menjadi karet agar dia bisa memantul kembali. Dan kalian perlu ingat hitungan Luffy 3210 dan dia berubah ke mode normal lagi, yang berarti emang Luffy bisa mengontrol dan ada interval dari hal tersebut. Jadi ingat nih, waktu Naruto versus Pain ya, ada nadir pertarungan epic dengan interval yang luar biasa. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah Luffy ini Paramecia, Zoan, dan Semi Logia? Ingat, di sini saya bilangnya Semi Logia ya, bukan benar-benar Logia, karena Luffy tidak bisa menciptakan karetnya layaknya Logia pada umumnya atau benar-benar mencair seperti Logia. Dimana untuk sisi Paramecia dan Zoan cukup jelas lah ya, karena Kaido pun berkata hal yang sama. Proses mengubah sekitarnya menjadi karet, bahkan benda organik seperti tubuh manusia pun, yaitu Kaido, dapat Luffy ubah. Dimana ini akan menjawab kenapa seakan-akan tangan Luffy bisa menembus kepala Kaido, karena jika kita lihat lagi lebih jelas, itu kulit Kaido yang seakan-akan ketarik oleh tangan Luffy. Dan di chapter setelahnya kita lihat juga lebih jelas lagi kalau tubuh Kaido terpantul-pantul oleh serangan Luffy tersebut. Nah, mungkin jika kalian perhatikan dari sini, kok natural rubber dan sebagainya itu jadi cukup mirip juga nih dengan teori resin atau juicy yang sempat ramai dahulu. Benar, karena konsepnya tetap sama, material plus sifat dasarnya juga sama semua, yaitu dari karet atau getah karet lah. Maka sebenarnya jika kita tarik lebih jauh lagi, karena buah iblis Luffy adalah natural rubber, itu bisa menjadikannya karet buatan seperti yang kita lihat di tubuh Luffy di mode manusianya, atau setelah diimprove menjadi keras seperti di mode Gear 4-nya. Dan itu semacam resin yang kita tahu juga. Tapi sifat itu semua ada di dalam satu tubuh mitos, dan dia adalah Mythical Zoan Nika ini. Maka semua logika kita terkait perkaretan akan masuk akal dengan Luffy di mode Nika-nya. Dan bakal lagi jika Luffy menjadi natural
rubber di mode Zuanikanya, maka dia dapat bertarung lebih bebas lagi karena karet liquid dapat lebih mudah dibentuk menjadi bentuk apapun. Makanya dia bisa membesar dengan sangat mudah. Dan sangat masuk akal sekali juga kata-kata Gorosei sebelumnya, di mode awakeningnya dia dapat bertarung dengan lebih bebas karena ya balik lagi Luffy kembali ke natural rubber atau ke paling dasar dari karetnya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, serta kami juga dari DNM Merchandise telah merilis desain baru yaitu Marshall the Teach Akakurohige. Zehaha. Nah, dimana buat kalian yang ingin sedang ada diskon luar biasa dari 200.000 ke 140.000. Dan untuk ini adalah modelan oversize yang sedang hits banget nih di mana-mana. Serta diskon ini juga hanya berlaku untuk 50 pembelian pertama. Jadi siapa cepat dia akan mendapatkan si villain luar biasa atau Kurohige ini. Dimana kalian juga bisa memesannya melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung ke WhatsApp DNM yang akan saya simpan di link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.